Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan program Suara Gembala hari ini. Dan tema Suara Gembala kita saat ini adalah moderasi beragama model Yusuf. Dan dasar Alkitab yang menjadi dasar dari Suara Gembala kita saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya." Saudara-saudara, sebagai manusia kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial tentu kita ada dalam relasi-relasi dengan orang lain atau dengan sesama kita. Nah, dalam membangun suatu relasi selalu ada kunci atau rahasia di dalam membangun dan memelihara suatu relasi. Bahkan dengan sesama yang memiliki keyakinan yang berbeda sekalipun. Apa rahasia atau kunci dalam membangun suatu relasi antar sesama yang positif, saling menopang, bahkan saling menghidupkan itu? Itulah pelajaran yang akan kita temukan dalam pengalaman kehidupan Yusuf, terutama ketika Yusuf berada di rumah Potifar, seorang pejabat penting Firaun, dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu dalam bacaan Alkitab sebelumnya, ketika Yusuf berada di rumah ayahnya Yakub, Yusuf benar-benar menikmati dirinya diperlakukan sangat-sangat baik oleh ayahnya Yakub. Bahkan jauh melebihi perlakuan Yakub kepada anak-anaknya yang lain. Nah, ketidakadilan ini tentu saja sangat menyakitkan hati saudara-saudara Yusuf dan menumbuhkan rasa iri di hati mereka. Tidak heran kalau akhirnya Yusuf dibuang ketika opsi-opsi lainnya antara lain membunuh Yusuf tidak dilakukan. Yusuf dijual kepada orang Ismail, lalu kemudian orang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar, seorang petinggi di istana Firaun pada waktu itu. Di rumah Potifar, sebagai budak tentu saja hidup Yusuf tidak baik-baik saja pada awalnya. Sebagai budak pasti menderita. Akan tetapi sekalipun Yusuf hanyalah seorang budak, Tuhan senantiasa menyertai, bahkan menolong Yusuf. Dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu, maka apapun yang diperbuat oleh Yusuf selalu berhasil. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih Yusuf membuat Potifar percaya sepenuhnya kepada Yusuf. Pada akhirnya, Yusuf pun diminta Potifar untuk tinggal di rumahnya. Dan begitulah seterusnya. Di rumah Potifar pun, semua yang dikerjakan Yusuf selalu baik dan berhasil, dan membuat Potifar terkagum-kagum. Potifar bisa tahu dan mengerti pada akhirnya
Mengapa Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya? Itu semua karena Tuhan yang terus menyertai dan menolong Yusuf. Di samping karena Yusuf memang memiliki sikap yang manis dan elok wajahnya. Karena itu Potifar kemudian mempercayakan semua harta benda miliknya untuk ada di bawah kuasa Yusuf, kecuali makanannya. Mengapa hanya makanan yang tidak boleh diurus Yusuf untuk Potifar? Karena pemahaman orang Mesir, jika seorang Mesir makan bersama orang Ibrani, maka hal itu merupakan suatu kekejian. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 43 ayat 32. Jadi saudara-saudara, rahasia Yusuf boleh memiliki relasi yang baik dengan Potifar, bahkan sangat dipercaya oleh Potifar karena beberapa hal. Pertama, Yusuf adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dan kehidupan yang diberkati Tuhan pasti menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ini dibuktikan lewat keberhasilan demi keberhasilan yang diraih Yusuf untuk setiap bentuk kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, karena Yusuf adalah pribadi yang menyenangkan atau manis, sehingga semua orang ingin mendekat dan bergaul dengannya. Saudara-saudara, apa yang ada dalam pribadi Yusuf ini juga harus ada pada kita jika kita ingin membangun suatu kehidupan bersama sebagai suatu bangsa Indonesia. Relasi harmonis, bahkan saling menghidupkan di antara Yusuf dan Potifar. Di samping karena adanya hal-hal yang khusus pada Yusuf, tetapi juga semangat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara keduanya. Itulah esensi dari moderasi beragama yang oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam moderasi beragama, dalam hal keyakinan ajaran agama, setiap orang dapat meyakini kebenaran ajarannya tanpa ada keraguan sedikit pun, meyakini secara radikal, namun pada saat yang sama menghargai dan menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka. Yusuf dan Potifar boleh menjalani relasi yang kuat, bahkan saling menghidupkan karena adanya semangat penghargaan yang ada di antara mereka, semangat moderasi beragama. Indonesia, rumah besar kita, akan menikmati kehidupan bersama yang penuh kedamaian jika setiap orang mengedepankan moderasi beragama dalam relasi sebagai sesama anak bangsa. Amin.